Lembaga Survei Indonesia memotret peta politik teranyar di Jawa Timur pada 16 hingga 28 Desember 2023. Survei dengan margin of error 1,1% ini menunjukkan arena persaingan Pilpres di Jawa Timur didominasi oleh pasangan calon nomor urut 2. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka jauh mengungguli kedua rivalnya dengan elektabilitas 46,7%. Disusul paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, 26,6%. Sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 16,2% dengan simulasi surat suara. Kita bahas bersama dengan Mas Yoes Kenawas, peneliti tamu LSI, ada juga Mas Abdul Rohim, juru bicara Timnas Amin. Menghargai hasil survei ini sebagai salah satu indikator peta politik terbaru di Jawa Timur. Meskipun tentu kita juga patut mempertanyakan LSI apakah benar-benar independen atau saya nggak tahu beberapa lembaga survei atau itu menjadi konsultan politik dari beberapa pasangan calon. Saya nggak tahu LSI apakah independen atau menjadi konsultan. Kalau menjadi konsultan ini tentu sebuah data juga patut dipertanyakan. Saya belum mengecek posisi LSI sendiri di Pilpres ini. Tapi apapun itu kita hargai. Yang jelas banyak hasil survei yang memotret beberapa potret berbeda. Misalnya kemarin Kompas menempatkan pasangan Amin di posisi kedua, menyalip posisi Pak Ganjar Mahfud. Itu secara nasional ya, Mas Rohim ya? Secara nasional, ya, secara nasional. Nah, di survei lainnya juga begitu. Nah, tapi apapun ini kita hargai sebagai salah satu indikator potret peta politik saat ini di Jawa Timur yang dipotret oleh LSI. Meskipun tentu kita juga punya parameter berbeda-beda. Saya itu caleg DPR di Dapil Surabaya Sidoarjo PKB. Nah, saya merasakan bagaimana Sidoarjo yang menjadi lumbung PKB. Tentu di sini juga saya setiap hari turun ke bawah, saya rasakan bagaimana animo masyarakat terhadap pasangan Amin itu luar biasa. Tadi di survei LSI ini, misalnya dari kelompok organisasi misalnya Muhammadiyah, di Jawa Timur itu selain kuat NU, Muhammadiyah itu juga besar dan dukungan kelompok Muhammadiyah terhadap Amin itu luar biasa. Kemarin Pak Anies dan Pak Muhaimin datang ke daerah di Lamongan, itu animo luar biasa besar yang di sana banyak basis Muhammadiyah di wilayah utara Lamongan. Nah, di daerah Tapal Kuda misalnya, di Tapal Kuda itu Pasuruan misalnya, Pasuruan Probolinggo. Pasuruan itu basisnya PKB, Probolinggo itu selain PKB juga ada Nasdem. Artinya di situ peta pendukung Amin. Saya menjadi agak meragukan dengan hasil survei ini meskipun saya menghormati, tapi yang jelas apa yang saya rasakan denyut nadi atau animo masyarakat terhadap adanya perubahan dukungan terhadap pasangan Amin di bawah ini saya tidak melihat di hasil survei ini meskipun saya menghargai hasil survei ini. Mas Rohim, kalau kita lihat memang LSI merilis juga elektabilitas dari PKB juga tinggi ya di urutan kedua. Tapi itu juga disebutkan ada kotel efek karena juga Gus Muhaimin maju sebagai cawapres. Tapi kenapa kemudian membacanya belum bisa kemudian juga membantu untuk mendongkrak Anies Muhaimin di Pilpresnya? Karena secara partai PKB juga elektabilitasnya sudah tinggi di urutan kedua, Mas Rohim. Baik, ini kan salah satu indikator. Apakah ini menjadi sebuah indikator yang mutlak? Saya rasa tidak. Kenapa tidak? Coba lihat di Jawa Timur itu basisnya pesantren, basisnya pemilih Nahdliyin. Banyak kalau Mbak lihat di tokoh-tokoh sentral Kiai di Jawa Timur, misalnya pesantren Lirboyo yang menjadi salah satu barometer pesantren di Jawa Timur, itu menyatakan deklarasi secara terbuka mendukung pasangan Amin. Terus Kiai Khalil As'ad Situbondo yang santri dan pengikutnya juga luar biasa. Ada banyak pesantren-pesantren rujukan yang telah memberikan pernyataan dukungan terhadap pasangan Amin yang ini memberikan dampak yang luar biasa. Makanya saya melihat ini tidak satu-satunya indikator. Satu-satunya indikator ini hanya salah satu saja. Nah, artinya apa? Saya karena juga kebetulan sejak beberapa bulan terakhir ini sudah full di Surabaya dan Sidoarjo, saya merasakan sudah ke dapil ya. Tidak melihat hasil survei ini menjadi parameter yang mutlak.